Untuk membuktikan bahwa bakat orang lain adalah yang terbaik, saya mengabaikan bakat selevel yang saya miliki. Justru memilih kemampuan menyalin. Teman-teman sekelas tertawa menganggap saya bodoh. Mengenai hal itu, saya hanya tersenyum sinis. Ketika saya kuat, kalian akan terpesona dengan kekuatan saya. Karena kemampuan menyalin saya bukan bakat, tapi adalah sistem. Dalam jarak 3 meter, saya bisa langsung menyalin bakat orang lain. Dering. Terdeteksi ada bakat ke level 2 meter di depan. Apakah akan menyalin? Suara mekanis yang dingin terngiang di benak saya. Tidak. Saya melirik. Bakat ke level terlalu buruk, bukan? Setidaknya harus level kalau ingin berarti. Jika tidak, bagaimana bisa sepadan dengan kemampuan nyentrik seperti ini? Tadi Sukinyan baru saja membangkitkan bakat selevel. Saya menekan kebahagiaan dalam hati saya. Mulai mencari sosoknya. Saat ini, Sukinyan sedang berdiri sendiri di pinggir alun-alun. Dengan penampilan seperti Ratu Es. Aura, jangan didekati oleh orang asing, sepenuhnya terbuka. Metode apa yang harus digunakan untuk mendekati Sukinyan? Saya diam-diam merencanakan dalam hati. Pengujian bakat masih berlangsung di alun-alun. Tiba-tiba suara yang mengejutkan seluruh arena terdengar. Bakat SS level. Apa? Seluruh alun-alun seketika menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Ternyata muncul pewaris bakat SS level. Terlihat di tengah alun-alun. Seorang remaja berpakaian seragam biasa terpaku di tempatnya. Segera kebahagiaan dalam hati meluap. Hahaha. Saya benar-benar telah terbangkitkan bakat SS level. Puncak seni bela diri pasti akan menjadi milikku. Remaja itu berteriak dengan bangga. Suaranya penuh dengan kesombongan. Dalam hampir 1000 tahun, setiap jenius yang terbangkitkan bakat SS level, selama tidak terjatuh di tengah jalan, tak ada yang tidak berdiri sebagai pendekar luar biasa di puncak bintang biru. Bukankah itu Li Qiang dari kelas siswa bermasalah? Orang yang tidak berguna ini ternyata telah terbangkitkan bakat SS level. Ah, sekarang benar-benar melesat tinggi. Memiliki bakat SS level bahkan bisa menjadi dewa bela diri. Tidak menyangka anak ini yang terlihat biasa-biasa saja ternyata adalah talenta luar biasa. Ini benar-benar membuktikan bahwa penampilan bisa menipu. Mendengarkan suara diskusi yang bergema di sekitar, jantungku berdegup kencang tanpa henti. Kesempatan yang langka seperti ini. Jika tidak menangkap kesempatan ini, sungguh tidak bisa diterima. Mengenai bakat selevel Sukinyan, hanya bisa menunggu bulan depan untuk menyalinnya. Bagaimanapun juga, kemampuan menyalin membutuhkan waktu pendinginan 1 bulan. Kita, Jiang Lin Yizhong, akan bangkit kali ini. Ternyata muncul talenta SS level. Kepala sekolah bergetar karena terlalu bersemangat. Tatapan panas tertuju pada Li Qiang. Guru-guru di sekitarnya juga sama bersemangatnya. Bakat selevel meskipun jarang, tetapi masih cukup umum. Namun SS level itu benar-benar seorang talenta luar biasa yang 1 dalam 1000. Harus segera menjadikan Li Qiang sebagai objek pelatihan utama. Kita Jiang Lin Yizhong juga akan melahirkan seorang dewa bela diri. Kepala sekolah sangat bersemangat hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Seluruh tubuhnya terperangkap dalam kegembiraan. Para guru lainnya saling mengangguk setuju. Bakat SS level pantas untuk mereka investasikan sepenuh hati. Siswa Li Qiang, bisakah kamu memberikan tanda tangan untukku? Kamu pasti akan menjadi seorang yang sangat kuat di masa depan. Aku berpura-pura seperti penggemar yang sangat bersemangat. Dengan penuh semangat, aku berlari ke depan Li Qiang. Saat ini, Li Qiang sudah sangat bangga dan melupakan segalanya. Mendengar permohonanku, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan senang hati menerima kertas dan pena. Dengan santai, dia menandatangani namanya. Ding. Terdeteksi bakat SS level dalam jarak 1 meter ke depan. Apakah akan menyalin? Ini tidak perlu ditanyakan lagi. Aku tanpa ragu memilih konfirmasi. Bakat SS level belum. Menyalin? Bukankah itu sama dengan orang bodoh? Penyalinan berhasil. Selamat, pengguna telah memperoleh bakat SS level. Tubuh ilahi 100 kecepatan. Kecepatan latihan 100 kali lebih cepat dari orang biasa. Ini benar-benar lepas landas. Tidak heran ini adalah bakat SS level. Kecepatan latihan 100 kali. Siapa yang bisa menahan ini? Hahaha. Teman-teman sekelas lainnya melihat saya berhasil mendapatkan tanda tangan. Langsung berkerumun dan mengepung Li Qiang. Li Qiang semakin bangga. Tidak menolak siapapun dan menandatangani satu persatu. Para guru di sekeliling melihat pemandangan ini. Wajah mereka semua dipenuhi dengan senyuman kepuasan. Srek. Tiba-tiba ada cahaya menyilau. Diiringi suara yang mengerikan. Kepala Li Qiang seketika dipenggal oleh seorang teman sekelas dengan mata merah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ben Qiang. Chen Shan, apakah kamu gila? Kenapa harus dia? Tempat kejadian segera terjerumus ke dalam kekacauan. Saya berdiri tidak jauh dari situ. Melihat tubuh Li Qiang membuat hati saya bergetar. Ini situasi apa? Kepala sekolah di kejauhan benar-benar bingung. Jenius SSS saya tiba-tiba hilang seperti ini. Para guru di sebelah kepala sekolah juga terpaku dengan mulut terbuka. Waktu sulit untuk menerima fakta ini. Doro. Energi esensial yang menakutkan menyelimuti seluruh alun-alun. Saya tiba-tiba merasa seluruh tubuh tidak bisa bergerak.
Apakah ini kekuatan seorang pewaris bakat bawaan? Dalam sekejap bisa menguasai seluruh tempat. Semua orang ketakutan dan menggigil. Anak muda yang menyakiti Li Qiang itu ditaklukkan oleh energi esensial yang kuat. GRRR. Tubuh si pembunuh bergetar hebat. Kulitnya menjadi merah menyala, mengeluarkan cakar tajam dan bulu hitam mengkilap. Suara gesekan. Dalam sekejap, monster itu dibakar hidup-hidup oleh energi esensial menjadi tumpukan. Siswa itu berubah menjadi monster. Sekarang sudah teratasi. Mari kita lanjutkan pengujian. Kepala sekolah berkata dengan gigi terkatup. Suara itu menggema di udara alun-alun. Saya diam-diam merasa lega. Punggung saya sudah basah dengan keringat dingin. Sepertinya saya perlu bertindak dengan hati-hati. Susah payah mendapatkan bakat SSS. Saya tidak boleh menjadi hantu yang berumur pendek. Mari pulang dulu, baru kita bicarakan lagi. Nama, Qin Xiao. Bakat, tubuh dewa 100 kecepatan, kelas SSS. Tingkatan, tahap pembentukan tubuh. Level 1. Teknik kultivasi, jurus dasar pembentukan tubuh. Ilmu bela diri, palm awan jatuh, kelas F. Pemula, nilai Qi, 2.5. Masih 30 hari lagi sebelum bisa menyalin lagi. Saya melihat panel atribut saya dan menghela napas lega. Ini adalah bakat alamin yang bisa membuatku menjadi dewa bela diri. Saya harus mencoba efeknya dulu. Saya menggerakkan teknik pembentukan tubuh. Seketika saya merasakan aliran hangat di seluruh tubuh. Seolah-olah ada energi tak terlihat yang mengalir terus-menerus ke dalam tubuh saya. Apakah ini kekuatan bakat alamin tingkat SSS? Sangat kuat sekali. Waktu berlalu dengan tenang. 4 jam kemudian, dering. Selamat kepada pemilik, Anda telah menembus ke tahap kedua dalam pembentukan tubuh. Saya perlahan membuka mata. Dalam hati sangat terkejut. Kecepatan latihan ini benar-benar melampaui batas. Saya melayangkan satu pukulan ke udara. Bang! Udara meledak. Sejenak terbentuk daerah hampa udara. Kekuatan ini membuatku terkejut. Tidak bisa tidak merasakan betapa mengerikannya bakat ini. Kemudian saya melanjutkan latihan. Penuh harapan untuk masa depan. Abang, kamu sudah kembali. Dengar-dengar, di sekolahmu ada jenius dengan bakat alamin SSS. Apakah itu benar? Suara ceria dan jelas terdengar. Saya berhenti berlatih dan keluar dari kamar. Yang terlihat di depan saya adalah seorang gadis muda yang cantik. Adik perempuan saya, Qin Xinyue, mengangkat ponsel dan berkata dengan senyum lebar. Sepertinya kepala sekolah akan mengalami kesulitan kali ini. Saya mengambil ponsel itu dan melihatnya. Di layar terdapat berita trending tentang Li Qiang. Terkejut, pemilik bakat SSS yang paling pendek hidupnya lahir di kota Jianglin. Li Qiang memang sangat sial. Sebuah mitos seni bela diri masa depan jatuh begitu saja. Seandainya bukan karena bakatnya yang luar biasa, mungkin makhluk jahat itu tidak akan muncul. Kak, kamu terbangun bakat apa? Qin Xinyue bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Itu pasti SSS level. Saya mengangkat alis dan berkata, dengan nada penuh percaya diri. Qin Xinyue menjulurkan lidah. Jika tidak bilang ya sudah. Apakah kamu menganggap bakat SSS itu seperti kubis biasa? Setelah mengobrol sebentar, saya melanjutkan latihan. Hanya dalam beberapa hari berhasil mencapai tahap pembentukan tubuh keempat. Latihan teknik jatuh awan berkembang pesat. Segera mencapai tingkat sempurna. Hanya satu langkah lagi dari tingkat legendaris yang disebut penyatuan jiwa. Ketukan keras. Tiba-tiba terdengar suara ketukan yang keras, disertai dengan raungan marah. Qin Xiao, saya tahu kamu di rumah. Cepat buka pintu. Jika tidak, saya akan menghancurkan pintumu. Saya mengernyitkan dahi. Kemudian keluar menuju pintu. Seorang pria besar dengan wajah penuh luka menatap saya dengan ganas. Uang perlindungan bulan ini belum kamu bayar. Berani-beraninya kamu menghancurkan pintu rumah saya. Berani-beraninya kamu menghancurkan pintu rumah saya. Saya menatap Zhang Hu dengan dingin dan berkata. Zhang Hu bergetar. Dalam hati berpikir, apa yang terjadi dengan bocah ini? Kenapa tatapannya begitu menakutkan? Zhang Hu bergetar seluruh tubuhnya. Itu melepaskan aura yang ganas. Dengan marah dia berkata, bocah, saya sudah bilang untuk membayar uang perlindungan, apa kamu tidak mengerti? Ini adalah kawasan pengungsi. Tidak ada yang peduli padamu. Tatapanku menjadi dingin. Dulu mungkin aku akan berurusan. Tapi sekarang, tanpa ragu, aku langsung melayangkan pukulan. Zhang Hu terkejut. Di dalam hati, dia tertawa sinis. Sampah sekelas pembentukan tubuh tahap 1 berani bertindak. Sungguh sudah merasa bosan hidup. Sebagai raja kecil di kawasan pengungsi ini, Zhang Hu sangat mengetahui kekuatan penduduk di sekitarnya. Baginya, pembentukan tubuh tahap 1 adalah sampah. Berdiri di situ bahkan tidak bisa dipukul. Sudut bibirnya terangkat. Dia sama sekali tidak berniat untuk menghindar. Boom! Seluruh tubuh Zhang Hu seketika terlempar. Dia menabrak dinding dengan keras. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu baru saja pembentukan tubuh tahap 1? Zhang Hu mengusap sudut yang. Melihatku dengan ketakutan. Siapa yang bilang aku pembentukan tubuh tahap 1? Aku menjawab dengan tenang. Bukankah itu Zhang Hu? Bagaimana anak Qin bisa tiba-tiba sehebat ini? Itu Zhang Hu?
Dia adalah pembentukan tubuh tahap 4. Dia bahkan bisa dipukul jatuh. Jangan-jangan dia telah terbangun dengan bakat alamin yang hebat. Suara diskusi mengelilingi. Semua orang menatapku dengan terkejut. Mulai sekarang kamu tidak perlu membayar uang perlindunganmu lagi. Zhang Hu berkata dengan gigi terkatup. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Aku berkata sambil tersenyum sinis. Zhang Hu tiba-tiba merasakan firasat buruk dalam hatinya. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Berapa banyak yang kamu siapkan untuk membeli nyawamu? Ini adalah kawasan pengungsi. Sudah tidak ada yang mengurusmu. Aku berkata dengan nada menyindir. Zhang Hu merasakan getaran dalam hatinya. Bukankah ini adalah perkataan yang dia ucapkan sebelumnya? Sekarang giliran diriku. Bosku adalah pemimpin Wubang, serigala. Jika kamu berani, aku. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Zhang Hu berkata sambil bergetar. Aku mengangkat alis. Pembentukan tubuh 9 lapis tidak akan menakutiku. Saat ini aku sudah berada di pembentukan tubuh 4 lapis. Ditambah dengan teknik Luan Yun tingkat sempurna. Bahkan jika serigala ingin nyawaku, dia harus bekerja keras. Dan dalam beberapa hari, aku akan lebih dari sekadar pembentukan tubuh 4 lapis. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu mencarinya. Maka biarkan aku memenuhi permintaanmu. Telapak awan jatuh. Angin telapak yang mengerikan melingkupi. Gaya hantaman yang kuat menuju Zhang Hu. Zhang Hu diliputi ketakutan. Dalam hati berpikir, ini jurus telapak yang mengerikan apa? Plek. Seketika hancur berantakan oleh telapak awan jatuh. Kerja yang bagus. Qin Xiao melakukannya dengan baik. Bajingan ini memang seharusnya mendapatkannya. Tetangga di sekitar bersorak gembira. Orang-orang di daerah pengungsi sudah terbiasa dengan kehidupan. Tentu saja mereka tidak akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Aku dan tetangga berbincang beberapa kalimat lagi. Memeriksa barang rampasan. Ternyata Zhang Hu mendapatkan banyak. Dia ternyata membawa 20 pil pembentukan tubuh dan 100.000 bintang. Memang layak dia melakukan pekerjaan ini. Tapi selanjutnya aku harus sementara waktu meninggalkan sini. Serigala itu entah kapan akan datang mencariku. Lebih baik menghindar dulu. Tunggu sampai aku menembus ke tahap pejuang baru aku akan menanganinya. Nanti, dia akan sesimple menghancurkan semut. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada adik perempuan saya. Setelah menjelaskan keadaan, saya pun meninggalkan rumah. Langsung menuju pasar para pejuang. Membeli jurus bela diri level, Zanfeng, dan Flevel. Jurus langkah, Piao Miao, dan sebuah senjata paduan. Saya menghabiskan 100.000 bintang. Nama, Qin Xiao. Bakat, tubuh dewa 100 kecepatan, level SSS. Tingkat kultivasi, penguatan tubuh. Langit ketujuh. Metode kultivasi, teknik dasar penguatan tubuh. Ilmu bela diri, jurus telapak awan jatuh, level F. Tingkat dewa, teknik tebasan angin, level E. Mahir, langkah siluman lilin, level F. Sempurna, nilai Qi, 15. Masih tersisa 22 hari sebelum bisa menyalin lagi. Dalam waktu singkat 5 hari, saya sudah mencapai tingkat 7 pembentukan tubuh. Sayangnya, pil pembentukan tubuh sudah habis. Tanpa pil, latihan jadi terlalu lambat. Kalau tidak, dalam waktu setengah bulan saya bisa mencapai tingkat 10. Jika orang luar mendengar pikiranku ini pasti akan marah. Dalam kurang dari 10 hari sudah mencapai tingkat 7 pembentukan tubuh tetapi masih merasa lambat. Sungguh benar-benar seperti monster latihan. Hanya berlatih keras bukanlah strategi yang baik. Harus menggabungkan dengan pengalaman nyata untuk benar-benar meningkatkan kekuatan. Saya merenung sejenak sebelum meninggalkan ruang latihan. Di markas Bangsa Angin, seorang pria menakutkan menatap layar datar. Yang ditayangkan di atas adalah cuplikan Zhang Hu yang sedang diserang. Barang ini berani melawan orang-orang Windhelm. Sungguh sudah muak hidup, pria itu berkata dengan marah. Kegelapan bergerak di mata. Pemimpin. Dengar-dengar bocah itu hanya memiliki pembentukan tubuh 1 lapisan. Apakah dia mendapatkan sesuatu? Hanya barang berharga yang bisa mengalahkan Zhang Hu dengan mudah. Seorang anak buah berkata sambil memutar matanya. Mata serigala bersinar. Bocah ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dia segera berkata dengan suara rendah. Tangkap bocah ini untuk saya. Biarkan dia tahu akibat mengkhianati Windhelm. Saya memegang senjata campuran logam. Membawa ransel dan pergi sendiri ke padang belantara. Dengar-dengar ada seorang praktisi pembentukan tubuh 6 lapisan. Murid itu mengalahkan makhluk iblis 1 lapisan di padang belantara. Ternyata mengeluarkan energi esensial. Itu bisa bernilai 1 juta koin bintang. Ini terlalu absurd. Makhluk iblis 1 lapisan ternyata mengeluarkan energi esensial. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Mendengarkan suara diskusi di sekitar. Dalam hati saya berbisik sendiri. Orang itu benar-benar beruntung. Sekitar padang liar dalam kekacauan. Tidak hanya ada pertarungan antara manusia dan binatang iblis. Pertarungan antara manusia juga sering terjadi. Mencuri harta di sini sudah sangat biasa. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Pupilku menyempit. Dengan cepat melihat ke arah sumber suara. Suara gesekan. Seekor monster dengan gigi tajam melompat ke arahku.
Aku segera menggunakan langkah kabut untuk menghindari serangan monster dengan mudah. Tikus hutan hijau. Binatang iblis tingkat 1. Ciri khas, taring tajam. Kecepatan lincah. Suka memakan manusia. Cakar sangat tajam. Taringnya adalah bahan terbaik untuk membuat senjata. Melihat monster yang mengerikan tidak jauh dari sana. Aku sekaligus mengaktifkan teknik pemotongan angin dan langkah kabut. Suara desis. Tikus tajam mengeluarkan jeritan tajam. Melakukan serangan ganas ke arahku. Suara benturan. Teknik pemotongan angin melesat seperti merobek bambu. Menghantam tikus hijau dan mengeluarkan suara benturan yang nyaring. Dalam sekejap, tikus hijau itu sudah berlumuran darah. Aku menangkap celah tersebut. Siap untuk memotong leher tikus hijau. Swiss. Tikus hijau seketika mati. Melihat tikus hijau yang dipenggal, saya merasa senang di dalam hati. Tidak menyangka saya sudah sekuat ini. Tikus hijau adalah yang terbaik di antara monster tingkat 1. Biasanya, orang yang berada di tingkat 8 pembentukan tubuh harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengalahkannya. Sepertinya kekuatan saya sudah jauh melampaui tingkat 8 pembentukan tubuh biasa. Jika saya menggunakan telapak jatuh awan tingkat dewa lagi, mungkin saya bisa bertarung melawan tingkat 9 pembentukan tubuh. Dengan terus bertarung, pengalaman tempur saya semakin kaya. Dalam waktu singkat beberapa jam, saya telah mengalahkan puluhan monster tingkat 1. Ransel dipenuhi dengan berbagai bahan. Jika dijual, itu pasti cukup untuk mendukung waktu latihan saya. Saya perlahan membawa ransel menuju keluar. Tok tok tok. Dari jauh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Juga disertai dengan teriakan dan makian. Saya menyipitkan mata dan menjadi waspada. Seorang pria berpakaian compang-camping berlari dengan sekuat tenaga sambil membawa paket. Di belakangnya mengikuti sekelompok pengejar yang menyeramkan. Pria itu tiba-tiba melemparkan sebuah kotak ke arah saya. Dia berteriak, "Lau Liu, ini adalah dan esensial untukmu." Saya akan mengalihkan perhatian mereka. Kita bertemu di tempat lama. Pupil aku menyusut. Saya melihat melalui tipu daya yang ingin dia gunakan terhadap saya. Dengan senjata campuran di tangan, saya tidak ragu-ragu. Pah! Kotak itu hancur seketika. Di dalamnya kosong sama sekali. Pria itu jelas tidak mengira saya akan secepat ini. Langsung memecahkan kotak itu. Xiao Hua, jangan bermain-main. Serahkan saja dan esensial itu. Saya bisa mengampuni nyawamu. Pria yang mengejar di belakang berkata dengan sinis. Pria yang bernama Xiao Hua itu tampak pucat dan terengah-engah. Dia menatap saya dengan menakutkan. Di mataku, berbinar cahaya dingin. Bahkan berani memanfaatkan saya. Yang mengejar Xiao Hua adalah orang-orang dari Bantu Bulan Biru. Pemimpin mereka adalah Kepala Bantu Bulan Biru, Lan Shan. Dia juga seorang murid seni bela diri tingkat 7 dalam pembentukan tubuh. Saudara kecil, saya bisa melihat bahwa kamu tidak sama dengan dia. Segera pergi. Kami tidak akan menyulitkanmu. Serahkan energi dalam tubuhmu. Jika tidak, saya akan mengambil nyawamu. Saya tidak menghiraukan Lan Shan dan langsung berkata pada Xiao Hua. Xiao Hua terkejut mendengar kata-kataku. Apakah bocah bodoh ini tahu apa yang dia lakukan? Lan Shan dan yang lainnya terkejut melihat keadaan ini. Apakah bocah ini sudah bosan hidup? Haha, bocah, kamu punya keberanian. Saya berikan padamu. Tergantung apakah kamu berani menerimanya. Xiao Hua tersenyum sinis. Mengeluarkan sebuah energi dalam tubuh yang merah dari saku dan melemparkannya. Saya tidak ragu-ragu. Langsung mengulurkan tangan untuk menangkap energi dalam tubuh itu. Lan Shan dan yang lainnya semua melihat saya dengan tatapan tidak bersahabat. Di dalam mata terdapat makna. Saya dengan tenang memasukkan dan dalam paket. Dia berkata dengan dingin. Kenapa? Apakah kalian ingin merebutnya? Lan Shan, yang sangat marah, malah tersenyum. Aku ingin nyawamu. Lalu dia mengangkat tangan dan melambai. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk menyerangku. Aku tertawa sinis dan dengan dingin mengucapkan beberapa kata. Tak tahu hidup. Langkah kabut yang dipadukan dengan teknik memotong angin. Senjata paduan di tanganku seperti sabit dewa. Tanpa ampun memanen nyawa bawahannya Lan Shan. Di dekat situ, Xiao Hua menyaksikan dengan tiba-tiba. Pertarungan yang meledak membuatnya terkejut. Kekuatan bocah ini sungguh menakutkan, bukan? Udara dipenuhi aroma amis yang kuat. Bawahan Lan Shan hanyalah beberapa. Lemah yang berada di tahap keempat dan kelima pembentukan tubuh. Bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaianku. Suara jeritan menyedihkan dan suara pertempuran bergantian. Nak, kamu sedang mencari. Melihat bawahannya jatuh seperti ayam tanah yang dipukul. Blue Mountain menggeram dengan marah dan berlari dengan gigi terkatup. Melihat itu, saya langsung menggunakan pengendalian awan tingkat dewa. Angin dari telapak tangan yang kuat membawa kekuatan yang dominan. Daya hantam itu menghantam tubuh Blue Mountain. Gunung Biru berteriak. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dalam sekejap, dia langsung dihancurkan menjadi ribuan kepingan. Saya menyerah, jangan saya. Jangan aku. Melihat pemimpin kami dengan mudah dikalahkan. Orang-orang yang tersisa semua ketakutan. Saya mendengus dingin. Tidak menghiraukan permohonan ampun dari para bawahan ini. Tidak jauh dari sana, ekspresi Xiao Hua di wajahnya. Ekspresi yang awalnya meremehkan berubah menjadi ketakutan. Dengan gemetar dia berkata,
Adik kecil, saya sudah memberimu energi esensial. Saya bisa pergi sekarang? Saya telah menyelamatkan hidupmu. Apa rencanamu untuk membalas budi? Saya menoleh santai ke arah Xiao Hua dan berkata. Xiao Hua terkejut mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dari diriku yang dingin. Aku melihat bayangan dewa di dalam tatapan itu. Dia berkata dengan suara bergetar. Aku bisa memberikanmu 100.000. Belum selesai berbicara, aku sudah mengeluarkan cahaya dingin. Plak! Diiringi suara percikan darah. Tubuh Xiao Hua jatuh kaku ke tanah. Maka balaslah dengan nyawamu. Aku berkata pada diriku sendiri. Melihat sekilas tubuh Xiao Hua, hatiku tidak bergetar sedikit pun. Jika bukan karena kekuatanku cukup kuat, aku khawatir yang tergeletak di sini adalah aku. Kemudian aku pergi ke pasar pejuang di kota. Petugas itu dengan hati-hati menghitung paket dan berkata dengan hormat. Tuan, Shukan. Nilai totalnya adalah 600.000 bintang. Dan juga barang ini. Tolong lihat juga ini. Aku mengeluarkan inti monster ini. Petugas itu terkejut melihatnya. Tuan, inti monster ini bernilai 1 juta bintang. Perpustakaan Yushu. Aku mengangguk puas. Setelah beberapa saat, ia membawa 100 pil pembentukan tubuh. 1 set pakaian tempur lengkap dan 2 buku seni bela diri tingkat E. Meninggalkan pusat perbelanjaan para pejuang. Langsung menuju ruang pelatihan dan mulai berlatih dengan fokus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 5 hari kemudian. Selamat kepada pemilik karena telah menembus tingkat 10 pembentukan tubuh. Aku sedikit menghela napas. Seluruh tubuhku memancarkan aura yang mengesankan. Di permukaan tubuhku samar-samar terbalut sinar emas. Kecepatan berlatihnya masih terlalu lambat. Meskipun telah mencapai tingkat 10 pembentukan tubuh. Namun, Tian Yuanyi masih tidak dapat menembus batas ke tingkat ilahi. Namun, Tian Yuanyi dengan tingkat sempurna juga masih cukup memadai. Fajra juga baru saja mencapai tingkat umum. Setelah melakukan sedikit pengujian, ditemukan. Fajra tingkat umum dapat kebal terhadap kerusakan 10. Sementara itu juga meningkatkan daya serang secara signifikan. Tiba-tiba perangkat komunikasi berbunyi, ding ding ding. Aku mengernyitkan dahi. Segera membuka pesan itu. Qin Xiao. Adikmu berani mencuri barang dari keluarga Li kami. Cepat datang ke sini. Suara yang dingin keluar dari perangkat komunikasi. Tatapan saya tiba-tiba menjadi dingin. Adik perempuan saya suka mencuri. Ini benar-benar sangat konyol. Keluarga Li? Ya? Jika tidak bisa memberi saya penjelasan. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Di dalam aula keluarga Li, seorang gadis cantik, menatap orang di depan dengan penuh kemarahan. Qin Xinyue, usia yang masih muda. Alih-alih belajar yang baik, dia malah meniru mencuri. Sepertinya kakakmu juga bukan orang baik. Saat dia datang, kita tangkap bersama. Nona besar keluarga Li, Lilan, berkata sambil tersenyum sinis. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Qin Xinyue marah hingga wajahnya memerah. Saya tidak mencuri. Kalianlah yang menuduhku secara tidak adil. Lilan menatap dengan sedikit rasa meremehkan. Hanya seorang pelayan dari daerah pengungsi. Mengatakan kamu mencuri adalah bukti kamu mencuri. Apakah kamu punya hak untuk melawan? Kerumunan orang yang mengamati berbisik. Tidak ada yang bisa dilihat. Gadis kecil yang begitu cantik ternyata adalah pencuri. Mungkin keluarga Li sengaja memfitnahnya. Memperlakukan gadis kecil itu dengan buruk. Keluarga Li adalah keluarga besar dan kaya. Untuk apa memfitnah seorang gadis kecil? Ini sungguh konyol. Lalat pun tidak akan menghinggapi telur yang utuh. Seandainya dia tidak mencari masalah sendiri. Siapa yang akan menganiaya dia? Mendengar bisikan di sekelilingnya. Qin Xinyue hanya merasa tertekan hingga sulit bernapas. Dia hanya datang ke sini untuk berbelanja. Akibatnya, dia dituduh sebagai pencuri. Mendengarkan pembicaraan orang-orang di kerumunan, Lilan menampilkan senyum puas. Pergi dari sini. Suara dingin dan tajam itu terdengar. Dengan hawa dingin yang tak bisa dihindari menggetarkan seluruh tempat. Mendengar suaraku, Qin Xinyue tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir seperti mutiara yang terputus. Aku melangkah melewati kerumunan dan berjalan ke depan Qin Xinyue. Suara yang dalam namun penuh rasa aman. Jangan takut. Aku di sini. Aku benar-benar tidak mencuri. Qin Xinyue terisak. Dengan mata merah melihatku. Aku lembut mengelus rambut Qin Xinyue. Suara lembut berkata, aku percaya padamu. Biarkan kakak mengurus ini. Betapa besar omongannya. Tahu apa yang dicuri adikmu? Lilan mengejek dengan ekspresi meremehkan. Saya memandang dingin ke arah Lilan. Suara tenang namun membuat seluruh tubuh merinding. Nyawamu. Cukup tidak? Lilan terkejut mendengar itu. Pupilnya menyusut. Nyawaku. Benar-benar lelucon. Dia sudah menyelidikinya lebih awal. Qin Xiao ini hanyalah seorang sampah yang bahkan tidak memiliki bakat. Orang-orang sekitar juga terdiam. Pemuda ini pasti gila. Berani-beraninya mengancam putri keluarga Li. Putri keluarga Li ini adalah seorang jenius dengan bakat A level. Masih seorang murid seni bela diri tingkat 5 dalam pembentukan tubuh. Anak ini sepertinya baru saja bangkit beberapa hari yang lalu. Orang-orang yang menonton saling menggelengkan kepala. Tatapan mereka seolah-olah melihat seorang bajingan. Aku tidak mengindahkan semua ejekan ini. Tatapanku terus-menerus terfokus dingin pada Lilan.
Lilan merasa merinding akibat tatapanku. Kemudian, marah karena malu Lilan berteriak. Tangkap kedua orang ini. Berani mengancamku. Sebagai putri sulung keluarga Li. Di kota Jianglin, semua orang dengan hormat memanggilnya sebagai Nona Li. Namun, pria di depannya ini berani mencoba mengambil nyawanya. Ini benar-benar mencari masalah. Semua pelayan di belakang Lilan memandangku dengan senyum sinis. Berani mengganggu Nona. Sungguh mencari masalah sendiri. Tangkap mereka hidup-hidup. Suara Lilan dingin saat dia berbicara. Aku akan membuat mereka mengerti. Mengancamku, Lilan, akan ada harga yang harus dibayar. Dengan perintah satu suara dari Lilan, pelayan-pelayan. Dengan semangat menyerang datang dengan ganas. Saya mengangkat sudut bibir dengan senyum sinis. Menangkap saya hidup-hidup. Siapa yang memberimu kepercayaan diri ini? Telapak awan jatuh. Telapak awan jatuh pada tingkat dewa ditambah dengan kekuatan pembentukan tubuh 10 lapisan. Langsung menghujani pelayan yang menyerang dengan keras. Angin telapak yang kuat bagaikan kekuatan pemusnah dunia, mengangkat gelombang energi yang besar. Diiringi dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Situasi seketika berubah menjadi neraka syura. Ledakan-ledakan. Suara sobekan terus-menerus terdengar. Pelayan yang menyerang seketika hancur menjadi potongan daging. Potongan-potongan daging tersebar di seluruh tanah. Orang-orang yang menyaksikan di sekitar hanya merasa perut mereka bergejolak. Pemandangan yang mengerikan itu membuat wajah mereka semua pucat. Lilan langsung terpaku di tempat dengan tatapan kosong. Bagaimana mungkin ini? Bukankah dia seorang pemboros tanpa bakat? Tadi serangan yang menghancurkan segalanya itu apa? Tubuh Lilan bergetar tak terkendali. Ia berteriak dengan penuh ketakutan. Ayahku adalah Li Gang. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa cemas. Pandanganku tertuju pada Lilan. Melangkah perlahan mendekatinya. Katakanlah, kenapa kau menuduh adikku? Lilan terlihat terdesak dan dengan cepat berkata, Chen Xiao dari kelas 3 yang menyuruhku melakukan ini. Dia menyatakan cinta kepada adikmu dan ditolak. Dia memintaku untuk membantunya merusak reputasinya. Chen Xiao itu siapa? Aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Aku sedikit mengernyit dan membisikkan. Chen Xiao itu temanku. Sepertinya dia adalah cucu dari ketua ketiga Ling Xiaoge. Qin Xinyue berkata dengan suara pelan. Ling Xiaoge adalah kekuatan terkenal di kota Jianglin. Ketua, Lin Shan, adalah seorang kuat level 8 pasca kelahiran. Kekuatan yang sangat kuat. Memiliki posisi yang sangat terhormat di kota Jianglin. Saya tertawa dingin. Dengan nada meremehkan. Ling Xiaoge lagi pula bagaimana? Berani mengganggu adikku. Bahkan jika itu raja, dia tetap harus. Lilan menyadari bahwa saya tidak beres. Wajahnya kembali menunjukkan senyuman. Chen Xiao dan saya adalah teman baik. Jika kau berani, Ling Xiaoge pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mendengar itu, saya menatapnya dengan tatapan bodoh. Jangan-jangan dia mengira Ling Xiaoge menakut-nakutiku. Naif. Kakak, mungkin kita harus menyerah. Qin Xinyue menggenggam ujung bajunya dan berkata lemah. Ling Xiaoge itu terlalu kuat. Kita tidak bisa menghadapinya. Saya lembut mengelus kepala Qin Xinyue. Tenang saja. Hanya sebuah Ling Xiaoge. Tidak perlu ditakuti. Tidak jauh di sana, hati Lilan rasa berat mendengar itu. Wajahnya tiba-tiba semakin pucat. Mengatakan dengan tidak beraturan. Saya memiliki pil hari setelah besok. Jangan dekati aku. Aku bersedia memberikan Dan Hou Tian ini untukmu. Ayahku sangat berpengaruh. Aku mengangkat alis sedikit. Dan Hou Tian adalah pil berharga yang dapat mempercepat pembentukan biji energi esensial. Setelah mencapai tingkat 10 dalam pembentukan tubuh, di dalam tubuh perlu mengkristalisasi biji energi esensial. Hanya dengan berhasil mengkristalisasi biji energi esensial, barulah bisa memasuki alam pejuang Hou Tian. Nilai Dan Hou Tian mencapai jutaan bintang. Bahkan jika ada, harganya tidak ada pasar. Meskipun ada lagi, belum tentu bisa dibeli. Gadis kecil ini ternyata membawa Dan Hou Tian bersamanya. Aku menatap Lilan dengan dingin dan berkata perlahan. Serahkan Dan Hou Tian dan kartu bintangmu. Lilan dengan cepat mencari-cari. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari kantongnya. Dan menyerahkan selembar kartu bintang. Aku menerima kotak dan kartu tersebut. Setelah dibuka, ternyata ada sebuah pil yang bening dan jernih. Itu pasti Dan Hou Tian, tanpa ragu. Melihat aku menerima pil. Wajah Lilan yang gelisah memperlihatkan sedikit kebahagiaan. Bahkan berani mengambil barang milik nona ini. Tunggu sampai ayahku kembali. Aku akan membuatmu merasakan kesengsaraan. Tiba-tiba, sebuah cahaya dingin menyapu udara. Pustaka Pucu. Lilan membuka matanya lebar-lebar. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mengapa? Aku mengangkat bahu dan menjawab dengan suara datar. Aku hanya meminta agar kamu menyerahkan barang-barang itu. Tapi tidak berjanji tidak akan kamu. Orang-orang di sekitar langsung terkejut. Dia benar-benar berani pada putri besar dari keluarga Li. Apa kamu gila? Keluarga Li tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anak ini terlalu kejam. Cantik manis seperti itu berkata. Sungguh merupakan pemborosan. Tindakan Lilan segera menimbulkan geger. Meskipun keluarga Li bukanlah yang teratas. Namun di kota Jianglin, mereka tergolong kekuatan besar.
Apalagi kepala keluarga Li adalah seorang pewaris bakat. Tak lama kemudian, Li Gang melihat lantai yang penuh jejak dengan hati yang tertekan. Putri yang paling disayang ternyata sudah pergi. Lan Er, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Suara raungannya mengguncang seluruh jalan. Saat semua orang memperhatikan kematian Li Lan, aku sudah membawa adikku kembali ke ruang latihan untuk berkonsentrasi berlatih. Tunggu sampai aku menerobos ke level pejuang. Apa yang bisa dilakukan kepala keluarga Li? Hanya sampah yang bisa dibinasakan dengan mudah. Aku dengan cepat mengatur keadaan diriku ke kondisi puncak. Kemudian aku menelan pil pasca kelahiran. Dalam sekejap, sebuah kekuatan hangat mulai bangkit di dalam tubuhku. Anggota badan dan tulangku mengeluarkan suara retak-retak. Energi esensial di udara juga mulai perlahan berkumpul ke arahku. 2 hari kemudian, selamat kepada pemilik yang sudah menerobos ke pejuang pasca kelahiran. Mencapai level 1 pejuang pasca kelahiran. Setelah 2 hari latihan, akhirnya berhasil menerobos. Nama, Qin Xiao. Bakat, tubuh dewa kecepatan, tingkat SSS. Tingkatan, Hou Tian. Level 1. Teknik kultivasi, teknik dasar penguatan tubuh. Ilmu bela diri, jurus telapak awan jatuh, tingkat F. Mastery, teknik tebasan angin, tingkat E. Mastery, langkah ringan LNGV, tingkat F. Sempurna, pedang Tianyuan 1 tebasan, tingkat E. Sempurna, teknik tubuh berlian Vajra, tingkat E. Mastery, Ki. Darah, 80. Waktu tersisa sebelum bisa menyalin bakat lagi, 10 hari. Setelah menerobos pejuang, aku menemukan bahwa teknik pembentukan tubuh dasar tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan latihan. Saya harus membeli teknik yang lebih tinggi. Dan obat latihan yang cocok juga sangat mahal. Harga pasar untuk satu pil energi esensial mencapai 100.000 koin bintang. Ini adalah pengeluaran besar lainnya. Namun, Li Lan sangat perhatian. Dia bahkan memberikan kepada saya sebuah kartu yang berisi 5 juta koin bintang. Tidak heran dia adalah putri dari keluarga besar. Kekayaan yang dibawa ini cukup mengejutkan. Kakak, kamu sudah menjadi seorang pejuang. Qin Xinyue menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Saya tersenyum dan menyentuh lembut kepala Qin Xinyue. Dengan nada yang penuh kasih, saya berkata, betul sekali. Kakakmu sekarang adalah seorang pejuang sejati yang terlahir kembali. Qin Xinyue mengedipkan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, kan, Kak? Apakah kamu benar-benar memiliki bakat SSS yang legendaris? Meskipun dia masih muda. Tapi aku juga tahu apa artinya menjadi seorang pejuang di usia 16 tahun. Itu adalah bakat alamin di antara para bakat. Bahkan banyak guru di sekolah ketiga juga masih terjebak di tingkat pejuang saja. Saya tersenyum dan mengangguk. Benar. Namun, hal ini tidak boleh bocor. Jika tidak, itu bisa menimbulkan masalah besar. Qin Xinyue segera menutup. Mengangguk seperti anak ayam mengais. Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan bilang pada siapapun. Saat ini di daerah pengungsi, kelompok Win sedang berkeliaran dan mengintip di depan rumahku. Bos, Qin Xiao ini tidak akan takut kepada kita. Dia tidak akan kabur dan tidak kembali, kan? Seorang adik tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Serigala tertawa dingin dan berkata, tunggu 1 hari lagi. Jika dia masih tidak kembali, langsung saja pergi ke sekolah adiknya. Mendengar kata-kata ini, para adik di sekitarnya memiliki senyum yang menjijikan. Sudah seharusnya melakukan ini, Yayasan Yuyu. Ketika aku kembali ke rumah bersama Qin Xinyue. Dari jauh, aku melihat sekelompok orang mengintai di depan pintu rumah. Aku berkata dengan dingin, kalian ini orang-orang siapa? Wolf menggosok matanya. Bukankah ini Qin Xiao? Anak ini benar-benar kembali. Dan dia bahkan membawa seorang gadis yang seperti peri. Pandangannya tertuju pada Qin Xinyue. Dengan sinar kerakusan yang terlihat, dia tertawa dingin. Anak nakal. Kamu berani bertanya siapa aku setelah menyerang orang-orang dari Wingang? Benar-benar mencari masalah. Mendengar kata-kata itu, alisku berkerut sedikit. Geng angin. Oh ya, sebelumnya aku mengurus Zhang Hu yang memungut uang perlindungan itu. Jika bukan karena sekelompok orang ini datang, aku hampir saja melupakan hal itu. Pandanganku melintas di rumah yang kotor dan berantakan. Api kemarahan dalam hatiku tiba-tiba menyala. Karena kalian yang mencarinya sendiri. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Aku meletakkan tas di tanganku. Perlahan-lahan aku mengeluarkan senjata campuran. Di tatapanku, ada gelombang niat. Serigala melihat situasi itu, tatapannya menunjukkan ejekan. Dengan sinis ia berkata, anak kecil, jika kamu berlutut dan mohon ampun, aku mungkin akan memberimu kesempatan. Mendengar itu, aku tersenyum ringan. Tianyuan Yi. Energi esensial di dalam tubuhku dengan cepat menarik ke seluruh tubuhku. Perang logam segera menyelimuti. Sebuah lapisan cahaya energi yang kuat. Serigala tiba-tiba bergetar di dalam hatinya. Energi esensial. Ternyata kamu seorang pejuang. Bagaimana ini mungkin? Aura yang ada padaku membuatnya merasa seolah menghadapi sebuah gunung yang menjulang. Seketika dia kehilangan semua niat untuk melawan. Ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi.
Aku sama sekali tidak menghiraukan permohonan serigala. Perang logam, aura terfokus melesat seperti panah. Dentuman, disertai dengan suara menggelegar yang mengguncang dunia. Dalam sekejap, tidak ada satupun yang selamat. Qin Xiao, kamu sangat hebat. Ternyata kamu berhasil menghapus benjolan yang disebut klub angin ini. Klub angin itu akhirnya musnah. Nak, kamu bisa beristirahat dengan tenang di surga. Para tetangga di sekitar sangat bersemangat seperti merayakan tahun baru. Angin bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat jahat. Semua orang sudah membenci mereka sampai ke ubun-ubun. Setelah mengobrol singkat dengan para tetangga, saya pun membawa adik perempuan saya meninggalkan daerah pengungsi. Kami mencari sebuah penginapan untuk sementara waktu. Setelah mengatur adik saya langsung pergi ke toko pejuang. Tuan, apakah Anda ingin membeli metode pelatihan untuk pejuang yang baru muncul? Bolehkah saya bertanya, apakah Anda sudah menjadi pejuang? Petugas itu bertanya dengan hormat. Saya mengangguk pelan dan berkata, baru saja mengalami terobosan. Segera saya melepaskan energi esensial saya. Sebuah aura yang menakutkan segera menyebar. Mata petugas itu tiba-tiba menyusut. Pemuda ini terlihat muda, namun ternyata dia seorang pejuang. Ini pasti bakat alamin yang luar biasa. Jika bisa merekrutnya. Petugas yang bersemangat mulai berbicara. Tuan, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Tianwu Club? Dengan lulus ujian, Anda bisa mendapatkan secara gratis sebuah metode latihan tingkat pasca Natal. Tianwu Club didirikan oleh yang terkuat di negara ini. Seorang ahli bela diri, Ling Tianwushen, memiliki kekuatan yang tersebar di seluruh negeri. Meskipun syarat untuk bergabung sangat ketat, namun, sekali lulus ujian, hasilnya sangat berharga. Bukankah Tianwu Club hanya bisa diikuti oleh tingkat bawaan? Saya baru saja menjadi seorang pejuang. Saya bertanya dengan bingung. Petugas menjelaskan dengan hormat. Tianwu Club baru-baru ini mendirikan departemen baru. Pejuang di bawah 18 tahun dapat mengikuti ujian. Setelah lulus, Anda akan menjadi anggota cadangan. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, baik, saya ingin ikut. Di mata petugas itu terlihat sekilas kebahagiaan. Setelah menyelesaikan prosedur, saya membeli sebuah pedang besi level F. Selama 2 hari berikutnya, saya menghabiskan waktu di ruang latihan. Tian Yuanyi juga mencapai tingkat transendensi kemarin. Namun, saya merasa belum sepenuhnya memahami potensi tersebut. Mengingat kembali saat di kawasan pengungsi, membunuh serigala dan lainnya. Kebahagiaan dalam hati kembali mendidih. Segala kekuatan, kerusakan yang ekstrim. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang terbuka di benakku. Ternyata inilah yang disebut dengan kuasa. Sebuah aura yang sangat tajam melingkupi diriku. Aku perlahan menutup mataku. Tiba-tiba muncul gelombang energi yang kuat dari tubuhku. Berkumpul menjadi sebuah senjata udara raksasa. Pilar 1. Udara itu langsung menghantam boneka logam. ZZZT, ZZZT, ZZZT. Boneka super itu meledak dalam sekejap. Melihat boneka super yang hancur menjadi serpihan di kejauhan. Senyum berkembang di wajahku. Kuasa telah terbentuk. Berapapun jumlah petarung di bawah tingkat 4 akan datang. Sedangkan untuk di atas tingkat 4, itu tidak bisa dipastikan. Petarung yang mencapai kekuatan tingkat 4 akan mengalami lonjakan kualitas. Tingkat di bawah 4 termasuk tahap awal. Tingkat 4 adalah tahap tengah. Petarung di tahap tengah dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawan pada tahap awal. Jurang tingkat tidak semudah itu untuk dilalui. Di depan pintu Ling Xiao Pavilion berdiri 2 penjaga dengan aura yang kuat. Suara gemerincing terus-menerus terdengar dari dalam ruangan. Seorang remaja bertubuh pendek dengan wajah penuh kemarahan. Terus-menerus menghancurkan barang-barang berharga di ruangan. Tidak memperbolehkanku untuk membalas dendam. Aku akan menghancurkan semua barang di rumah. Remaja ini adalah Chen Xiao, cucu dari ketua 3 Ling Xiao Pavilion. Mendengar kabar bahwa Lilan telah dibunuh. Setelah itu, Chen Xiao marah hingga hampir meledak. Terus-menerus berteriak ingin membalas dendam untuknya. Namun, kakeknya, Chen Hong, menghentikannya dan memerintahkan dia untuk tetap di rumah dan tidak keluar. Saat itu, seorang kakek berjanggut putih masuk dengan serius. Xiao, bukan berarti kakek tidak mengizinkanmu membalas dendam. Tunggu sampai ujian Tianwu selesai. Kakek akan secara pribadi memotong kepalanya dan memberikannya padamu. Chen Hong melihat cucunya yang tampak menderita dan langsung merasa sakit hati. Kakek, kenapa harus menunggu? Dulu kamu tidak seperti ini. Chen Xiao dengan mata penuh air mata terisak-isak tanpa henti di pelukan Chen Hong. Chen Hong dengan lembut mengusap dahi cucunya dan berkata dengan ramah, "Cucuku yang baik, sekarang ada tokoh besar dari Perhimpunan Seni Bela Diri Langit di kota Jianglin. Kita harus bertindak dengan hati-hati. Mari kita bicarakan setelah ujian Tianwu Hui selesai." Berita tentang Li Lanzi yang diuji oleh Tianwu Hui menyebar. Keluarga Li juga tidak ada kabar untuk sementara waktu. Betapa bagusnya jika bisa bergabung dengan Tianwu Hui. Memikirkan apa? Apakah kamu sudah melihat syarat seleksinya? Pejuang di bawah usia 18 tahun. Hanya dengan syarat ini sudah menyingkirkan 99% orang. Di jalanan dan lorong-lorong banyak yang membicarakannya. Tentang pemilihan anggota cadangan Tianwu Hui. Seleksi kali ini adalah untuk seluruh negara.
Kekuatan dari berbagai keluarga. Siapapun yang memenuhi syarat mendaftar dengan cepat. Lagi pula, itu adalah organisasi yang didirikan oleh Dewa Bela Diri Ling Tian. Di dalam ruang pelatihan tingkat tinggi, ribuan cahaya emas bersinar di dalam tubuhku. Peng, peng, peng. Suara gemuruh terus bergema di udara. Setiap serangan seolah mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Seiring waktu berlalu, suara gemuruh semakin keras. Entah sudah berapa lama. Bam! Pukulanku meledak mengeluarkan gelombang cahaya emas menuju boneka super. Boneka itu seketika berubah menjadi debu. Selamat, tuan rumah. Tingkat keterampilan teknik kekerasan emas meningkat menjadi sempurna. Aku perlahan membuka mataku. Teknik kekerasan emas memang pantas disebut seni bela diri tingkat E. Setelah tingkat keterampilan mencapai kesempurnaan, kekuatanku meningkat begitu besar. Bahkan jika bertemu dengan pejuang tingkat menengah, aku yakin bisa bertarung. Membuka tabel atribut. Ding. Nama, Qin Xiao. Bakat, tubuh dewa kecepatan, SSS. Tingkatan, Hou Tian. Level 1. Teknik kultivasi, teknik dasar penguatan tubuh. Teknik khusus, gerakan dasar momentum, meningkatkan 50% kekuatan serangan. Ilmu bela diri, jurus telapak awan jatuh, tingkat F. Mastery, teknik tebasan angin, tingkat E. Mastery, langkah ringan LNGV, tingkat E. Sempurna, pedang Tianyuan satu tebasan, tingkat E. Mastery, tubuh berlian, tingkat E. Sempurna, Ki. Darah, 90. Waktu tersisa sebelum bisa menyalin bakat lagi, 7 hari. 3 pintu menuju ilahi, 2 pintu sempurna. Jika orang luar tahu aku tidak sampai. Dalam 1 bulan sudah mencapai tingkat seperti ini. Pasti akan membuat mereka ternganga. Banyak pejuang bawaan mampu menguasai satu gerakan. Tingkat sempurna saja sudah luar biasa. Apalagi tingkat dewa. Itu hanya bisa dicapai oleh para master seni bela diri. Sekarang saya seharusnya adalah keberadaan yang tak tertandingi di tahap awal pasca lahir, kan? Meskipun tingkat seni bela diri saya tidak terlalu tinggi. Namun, tingkat kemahiran yang tinggi cukup untuk menutupi perbedaan level. Apalagi saya juga telah memahami, bahkan jika hanya tahap pemula, itu sudah cukup mengesankan. Bagaimanapun, hanya bisa dipahami oleh para guru bawaan. Hanya para ahli tingkat yang bisa memahaminya. Saya belum pernah mendengar siapapun yang bisa memahami, di tingkatan pasca lahir. Jalanan sangat ramai. Orang-orang membicarakan tentang ujian Tian Wuhui. Konon Su Xinghe dari keluarga Su juga akan ikut. Dengar-dengar dia sudah menjadi ahli tingkat 5 pasca lahir. Apa? Bukankah dia baru berusia 18 tahun? Bagaimana mungkin mencapai tingkat 5 pasca lahir? Anak-anak dari keluarga besar ini. Pil pembentukan tubuh dan energi seperti makan permen. Apalagi bakat Su Xinghe yang sangat tinggi. Chen Tian, wakil ketua Ling Xiao Pavilion, juga akan ikut. Usianya juga 18 tahun. Namun, dia sudah mencapai tingkat ke-6 setelah lahir. Lokasi ujian ditetapkan di sebuah alun-alun yang besar. Di kursi VIP duduk banyak orang penting dengan aura yang kuat. Sekitar 200 orang datang untuk mengikuti ujian. Masing-masing penuh rasa percaya diri. Bagaimanapun juga, bisa menjadi seorang pejuang sebelum usia 18 tahun adalah anak-anak terhebat. Melihat begitu banyak bakat di sekitar, aku juga tak bisa menahan kekaguman. Tak kusangka, Jianglin City ternyata menyimpan begitu banyak jenius. Tidak tahu seperti apa ujian kali ini. Di antara kerumunan, ada yang membicarakan dengan suara pelan. Bagaimanapun, saya, Li Tai, pasti bisa lulus. Seorang pemuda berbadan besar berkata dengan percaya diri. Siapa yang tidak bisa berlatih? Yang penting jangan melarikan diri dengan wajah memelas nanti. Seorang pemuda berbaju putih di sampingnya mengejek dengan sinis. Su Xinghe, kamu kira hanya kamu yang bisa bertarung di kota Jianglin? Dulu aku selalu mengalah padamu. Li Tai tidak bisa menahan diri untuk membalas saat mendengar itu. Kamu dipukul sampai seperti itu dan masih bilang mengalah padaku. Jika begitu, kamu memang sangat dermawan, Li Tai. Hahaha. Su Xinghe terus mengejek. Orang-orang yang mendengarnya memandang Li Tai dengan tatapan aneh. Meskipun Li Tai ini juga seorang jenius berbakat besar, namun dia selalu dikendalikan oleh Su Xinghe. Mereka tidak pernah menang saat bertarung satu sama lain. Li Tai melihat orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Wajahnya tampak sangat buruk. Tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Kecil, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin bertarung? Li Tai melihat seseorang di tengah kerumunan. Seorang remaja yang sangat muda langsung mengalihkan kemarahan. Aku langsung bingung. Apakah kamu sedang berbicara padaku? Li Tai merasa kemarahannya semakin membara saat melihat nada bicaraku yang kasar. Apa? Apakah kamu tidak puas? Apakah kamu ingin aku menemanmu berlatih? Li Tai berkata dengan penuh ejekan. Saya tidak bisa mengalahkan Su Xinghe. Apakah saya bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil sepertimu? Orang-orang di sekelilingnya semuanya memandang dengan ekspresi menantikan pertunjukan pada kedua orang itu. Meskipun Li Tai tidak sebanding dengan Su Xinghe.
Tetapi dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Dengan cepat, tatapanku tiba-tiba menjadi dingin dan langsung meluncur ke arahnya. Mata Li Tai dipenuhi dengan ejekan. Bocah kecil, apakah kamu sedang mencari? Energi esensial langsung mengalir. Sebuah pelindung energi esensial terbentuk di tubuh Li Tai. Sementara itu, kedua tangannya juga dibungkus oleh energi esensial. Kekuatan yang mengesankan terfokus di tangannya. Namun, energi esensial Li Tai baru saja berkumpul, saya sudah melesat ke depannya dan langsung menampar wajahnya. Dengan suara keras, Li Tai langsung terbang ke belakang. Orang-orang di sekitar langsung terbelalak. Dari mana bocah ini muncul? Dia bahkan dapat mengalahkan Li Tai dengan satu tamparan. Meskipun Li Tai selalu kalah dari Su Xinghe, tetapi dia juga seorang pejuang tingkat 3 dengan bakat A, yang memiliki bakat alaminya. Li Tai yang terhempas hanya merasakan kepalanya berdenyut, dan wajahnya terasa panas dan sakit. Darah terus mengalir dari sudut-sudutnya. Siapa anak muda ini? Kenapa sebelumnya saya tidak pernah melihatnya? Jangan-jangan dia adalah jenius tingkat tinggi dari keluarga besar yang tersembunyi? Orang-orang di sekitarnya ramai membicarakan. Tokoh besar yang tidak jauh dari sana juga memperhatikan adegan ini. Seorang pria berwibawa sedang mengamati situasi di alun-alun. Orang ini adalah kepala gereja Guansheng yang bertanggung jawab atas pemilihan kali ini. Ternyata ada pejuang muda seperti ini. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Guansheng melihat jauh dengan wajah penuh semangat. Tak lama kemudian, seorang staf memberikan dokumen. Guansheng melihat dokumen di tangannya, pupilnya menyusut. Ternyata hanya berusia 12 tahun. Saya tanya, siapa namamu? Aku menginjak mulut Li Tai dengan keras. Li Tai seketika merasa seolah-olah ditindih oleh gunung. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Orang-orang di sekitar melihat aku yang begitu kuat, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dari mana anak muda ini muncul? Metode ini terlalu menindas, kan? Nak, tadi kamu menyerangku secara diam-diam. Beraninya biarkan aku bangkit dan bertanding dengan cara yang adil. Meskipun Li Tai terjatuh, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebuah ejekan melintas di mata aku. Sudah dipukul seperti ini masih berani berteriak. Segera terdengar suara krek. Langsung menginjak patah tulang rusuknya. Ah! Li Tai mengeluarkan teriakan menyedihkan seperti babi karena sakit. Keringat dingin mengucur dari dahi. His! Suara orang-orang terkejut terdengar di sekitar. Anak ini terlalu kejam, ya? Tidak bisa mengerti bahasa manusia, ya? Aku tanya, apa yang tadi kamu teriakan? Aku sama sekali tidak memperhatikan betapa mengenaskannya wajah Li Tai. Aku terus mempertanyakan buku itu dengan suara dingin. Li Tai disiksa oleh rasa sakit yang hebat hingga hampir tidak bertahan hidup. Di dalam pikiranku sudah tidak ada lagi keinginan untuk bersaing. Dia hanya mengejek mukmu sekali. Kenapa kau harus menyiksa orang seperti ini? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dengan serempak. Jiao Geshu. Kulihat seorang pria yang mengenakan kemeja ungu. Dia menatapku dengan dingin. Chen Tian, wakil pemimpin Ling Xiao Pavilion. Apakah dia akan membela Li Tai? Anak muda ini berbahaya. Yu Yushu. Chen Tian ini sudah mencapai tingkat ke-6 setelah lahir. Apakah dia ayahmu? Apakah kau akan membela dia? Aku mengatakannya dengan dingin. Chen Tian tertegun mendengar kata-kataku. Apakah anak ini tidak mengenal aku? Chen Tian? Sepertinya ada kebutuhan untuk memberitahumu agar kau ingat. Chen Tian mengatakan dengan nada dingin. Aku tertawa sinis dan perlahan berkata. Maka, aku ingin melihat apa keunggulan anak Li Tai. Wajah Chen Tian mendadak berubah suram. Orang ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana? Apakah Chen Xiao ketua ingin menganiaya yang lebih kecil? Saat kedua orang itu berhadapan, Su Xinghe berdiri di sampingku. Matanya menatap tajam ke arah Chen Tian. Adik kecil. Kerja yang bagus. Si Li Tai ini terlihat seperti sudah makan kotoran. Dia perlu diajari dengan keras. Saya berkedip sebentar. Lalu aku memberikan senyuman yang ramah. Semua berhenti bersuara. Ujian akan segera dimulai. Saat itu, terdengar suara yang menggetarkan dari kejauhan. Guansheng perlahan-lahan berjalan menuju alun-alun. Chen Tian mendengus dingin. Dia berbalik menatap ke tengah alun-alun. Saya Guansheng, orang yang bertanggung jawab atas penilaian ini. Dalam pemilihan anggota Tian Wuhui di kota Jianglin, hanya ada 10 tempat. Dengan kata lain, 95 dari kalian akan tereliminasi. Guansheng berbicara dengan tenang. Semua orang menunjukkan keterkejutan mendengar hal itu. Tingkat eliminasi 95 benar-benar sangat menakutkan. Guansheng memindai orang-orang dengan tatapannya. Ia kemudian mengumumkan. Ujian sekarang dimulai. Ujian pertama adalah tes kekuatan. Ambil 80 teratas. Dengan pengumuman Guansheng, alun-alun kembali dipenuhi keramaian. Melihat sekeliling kerumunan yang gelisah. Gelombang kegembiraan membuncah dalam diriku. Akhirnya akan dimulai. Lin Yan naik ke panggung untuk tes. Petugas berteriak. Pria berbaju luar berjalan ke panggung. Tinju beratnya menghantam alat pengukur kekuatan. Lin Yan 6.000 kg. Selanjutnya, Lin Xia 6.100 kg. Banyak orang terlihat tegang. Banyak pejuang tingkat rendah rata-rata sekitar 6.000 kg.
Hanya sebagian kecil yang memiliki bakat kekuatan. Dapat mencapai 7.000 kilogram. Selanjutnya Qin Xiao. Saya menarik napas dalam-dalam. Akhirnya giliran saya. Ternyata orang ini bernama Qin Xiao. Kenapa sepertinya pernah mendengar nama ini? Jangan-jangan ini adalah Qin Xiao, yang berhubungan dengan nona tua dari keluarga Li. Di bangku tamu kehormatan yang jauh. Seorang kakek berambut putih dengan pembuluh darah terlihat menonjol. Inilah orangnya. Yang membuat cucuku marah cukup lama. Tunggu sampai aku menemukan kesempatan. Aku pasti akan menangkapmu untuk membalas dendam cucuku. Aku menarik napas dalam-dalam. Kekuatan energi mengalir dalam tubuhku. Segera setelah itu, sebuah pukulan diluncurkan. Boom! Petugas melihat angka di alat pengukur dengan mata terbelalak. Qin Xiao 9.000 kilogram. Selanjutnya Su Xinghe. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak mungkin ini salah, kan? 9.000 kilogram. Aku yang baru tingkat ketiga sehari setelah besok, baru 6.000 lebih. Apakah alat ini salah? Qin Xiao ini seberapa besar usianya? Apakah dia sudah menjadi petarung tingkat menengah? Tidak mungkin. Petarung tingkat menengah setidaknya memiliki kekuatan lebih dari 10.000 kilogram. Dia seharusnya masih petarung tingkat rendah. Suara diskusi di sekitar meningkat dan menurun. Di kejauhan, Guan Sheng tampak penuh semangat. Dia tahu dengan jelas bahwa aku baru berada di tingkat awal. Chen Hong merasa terkejut. Potensi Qin Xiao ini sangat besar. Kalau dia bergabung dengan Tianwu Association. Mata Chen Hong berkilau dengan cahaya dingin. Sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Chen Tian menunjukkan wajah meremehkan. Hanya 9.000 kilogram saja. Satu serangan biasa saya saja sudah 1 hingga 20.000. Su Xinghe 14.000 kilogram. Chen Tian berikutnya. Staf terus berteriak. Sebagai pejuang level 5 pasca lahir, Su Xinghe mengeluarkan 14.000 tidaklah mengejutkan. Tapi Qin Xiao baru level 1 pasca lahir. Dan baru berusia 16 tahun. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Chen Tian menunjukkan wajah meremehkan. Sepertinya juara pertama sudah pasti milik saya. Dia melangkah malas ke panggung dan dengan santai melayangkan pukulan. Suara ledakan besar. Alat pengukur menunjukkan 20.000 kilogram. Saya melihat Chen Tian di atas panggung dan dalam hati berkata, inilah pejuang level menengah? Satu serangan sembarangan saja sudah menyebabkan 20.000 kerusakan.